Belakangan ini kita melihat di sosial media, di TikTok, di Instagram, di Twitter, di Facebook, banyak orang yang dengan bangga mengumbarkan aib pribadinya, menceritakan pengalaman dirinya tentang hubungan-hubungan seksualnya, hubungan-hubungan pribadinya, yang hal itu justru di show off menjadi konsumsi publik. Hal-hal tentang kenakalan dia, hal-hal negatif dia diumbar secara sadar oleh mereka, dan justru hal itu diteruskan oleh banyak kreator-kreator atau para penggiat sosial media dan banyak orang-orang yang justru mengekspresikan hal-hal yang berbau privat ke media publik, dan itu sampai dibuatkan cerita di timeline itu, di tag gitu loh, kayak di Twitter itu kan ada timelinenya itu dibuat narasi cerita awal mula saya ketemu dengan dia gini-gini sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terus akhirnya berpisah, akhirnya gini, saya mengalami ini, saya harus gimana, saya gini-gini macam-macam, atau hal-hal yang tentang sesuatu yang nggak harusnya dibicarakan, hal-hal yang harusnya kita pendam dalam-dalam, cukup kita dan Tuhan aja yang tahu, tapi justru kita ceritakan itu kepada orang banyak. Dan ini di sosial media loh. Sosial media itu nggak terbatas ruang dan waktu, di belahan dunia manapun hal-hal yang kita posting itu bisa diakses, ada jejak footprint media itu. Dan kalau ini terus dilanjutkan, maka akan jadi blunder di kemudian hari. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Hal apa yang mendasarinya? Oke, kita akan bahas dalam perspektif psikologinya ya. Fenomena ini dikenal sebagai oversharing. Oversharing adalah suatu keadaan ketika seseorang mengekspresikan dirinya dengan bentuk menyebarkan informasi yang tanpa batas. Tanpa batas artinya hal-hal yang harusnya dibatasi oleh faktor moral, faktor etika, faktor negatif itu kita filter, tapi justru di sosial media seseorang ini membagikan terlalu banyak informasi pribadi. Jadi oversharing ini adalah suatu kondisi ketika seseorang membagikan terlalu banyak informasi sensitif atau informasi pribadinya di ranah publik, termasuk aib dirinya sendiri itu. Ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman. Beberapa orang mungkin tidak memahami konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Saya sekarang ingin membagikan storytelling tentang bagaimana saya mengalami hal-hal yang negatif atau hal-hal yang destruktif pada diriku dulu. Saya ingin menceritakan pengalaman ini kepada orang lain. Mereka mungkin merasa bahwa yang mereka bagikan itu berdampak negatif, itu dia nggak merasa. Mereka mungkin merasa bahwa apa yang saya bagikan itu nggak berdampak negatif. Jadi ada kesalahpahaman, ketidakpahaman konsekuensi dari apa yang dia posting. Bahkan mungkin dia merasa bahwa oke, saya bagikan informasi ini agar supaya banyak orang yang mengambil manfaat dari cerita yang saya bagikan. Ada orang yang seperti itu. Banyak orang dengan bangga menunjukkan sisi sensitif mereka atau hal-hal yang sangat tabu sebenarnya untuk dibicarakan, atau hal-hal yang seharusnya kita privasi, kita rahasiakan. Malah justru hal itu kita bagikan. Dan ini dilatar belakangi oleh faktor kurangnya perhatian. Dia ingin mendapatkan simpati dari orang lain sebagai bentuk pengekspresian emosional yang belum terpenuhi. Menurut Erich Fromm, seorang psikolog humanisme, dia menjelaskan bahwa banyak orang di dunia modern mengalami kesepian eksistensial. Jadi dia merasa bahwa di dunia yang tidak realitas itu, yaitu sosial media, dunia internet dianggap sebagai hal-hal yang realitas, bahkan lebih realitas dari realita itu sendiri. Karena dia mengalami krisis eksistensial, dan itu berdampak buruk bagi dirinya karena dia tidak bisa membedakan mana yang realitas, mana yang enggak gitu. Banyak orang yang dia itu enggak terlibat di aktivitas di dunia sosial, di dunia realitas, tapi dia terlibat banyak di aktivitas sosial media. Di dunia maya dia sangat aktif, membagikan cerita-cerita pribadi, membagikan story-story, membagikan status apapun itulah di sosial media itu dia masih banget, tapi dia nggak pernah interaksi dengan orang lain. Dia nggak pernah interaksi dengan tetangganya, temannya, keluarga. Dia menutup diri, mengisolasi diri. Dia selalu mendapatkan informasi itu di sosial media, merasa relate dengan apa yang dia hadapi, akhirnya dia ekspresikan itu dalam bentuk status gitu. Banyak orang yang mengabadikan hal-hal yang emosional di dalam dirinya dalam bentuk di WA, di Facebook, di Instagram, di macam-macam tempat di sosial media lah.
dibagikan itu. Dia sedang sedih, dia sedang marah dengan orang lain, dia sedang mengalami kebahagiaan, dia sedang mengalami hal-hal buruk, dia sedang mengalami ketidakpastian ekonomi itu. Dia bagikan itu di sosial media. Selalu hal-hal seperti itu, kecemasan yang dia alami, dia utarakan di sosial media. Dia nggak tahu di sosial media itu tempat di mana seseorang ketika satu kali dia mengupload sesuatu yang bersifat pribadi, banyak orang yang melihat gitu, dan banyak orang yang mengabadikan status itu, bahkan dijadikan hal-hal yang berbau negatif itu. Ini jadi footprint digital. Suatu saat nanti ini mungkin akan diungkit bahwa kamu pernah gini loh. Itu sisi negatifnya ketika seluruh aktivitas, seluruh perasaan, seluruh hal-hal yang kamu rasakan itu kamu ekspresikan itu dalam bentuk status story di sosial media. Bahayanya di situ. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa itu kan kebebasan berekspresi saya. Ini sosial media saya, ini WA saya, dan ini Twitter saya. Terserah dong saya mau ngapain, terserah dong saya harus gimana. Oke, tapi kamu nggak tahu bahwa semakin sering kamu menunjukkan bahwa kamu merasa tidak baik-baik saja, maka sebenarnya kamu krisis identitas, kamu mengalami kecemasan yang luar biasa, kamu nggak selesai di dalam dirimu gitu, sehingga kamu mempublikasi hal yang berbau privat di sosial media yang itu jadi konsumsi publik, dan banyak orang yang sebenarnya banyak yang menertawakanmu gitu, banyak yang nggak empati, lebih banyak yang tidak simpati daripada yang empati itu. Jadi kamu sedih, kamu ekspresikan itu di sosial media, terus nanti ada yang komen, itu salah kamu sendiri, kamu yang ngelakuin hal-hal yang negatif kok kita yang disuruh mikir gitu kan ya. Nanti jadi beban mental sendiri, nanti tambah kesehatan mentalnya lebih terganggu lagi tuh, balik ke dirinya sendiri dalam bentuk hal yang negatif pula. Jadi kamu show off di media sosial hal yang negatif, itu kembali ke dirimu hal yang negatif juga. Itu kamu harus pahami itu. Jadi cobalah untuk membiasakan diri bijak dalam bersosial media. Berikan status story atau hal-hal yang berbau vibes positif gitu loh, sehingga hal itu bisa bermanfaat. Orang-orang yang mengalami trauma di masa lalu mungkin ingin mengekspresikan hal-hal yang dipendam selama ini di sosial media dengan harapan agar supaya itu bisa mengatasi rasa sakit mereka. Karena gini kan, ketika kamu mengalami masalah dan itu dicurhatkan atau diekspresikan dalam bentuk status, ada semacam kepuasan tersendiri, ada semacam kayak masalahku kayaknya lebih ringan ya ketika sudah saya di sosial media. Padahal itu sebenarnya kesenangan semu, itu dopamin sesaat ya. Hal-hal yang instan dengan cara mengekspresikan hal-hal yang berbau ranah privat di sosial media itu kesenangan instan, dan itu terus dilakukan, padahal itu sebenarnya kurang baik. Indonesia sendiri menempati posisi kedua negara yang paling sering menunjukkan keterbukaan, atau kita sebut istilah psikologinya namanya self disclosure. Itu suatu keadaan ketika orang itu terbuka, terlalu menunjukkan keterbukaan di ruang publik. Terbuka itu bagus ya, sifat keterbukaan itu bagus, karena orang yang tidak terbuka maka kita juga sulit untuk memahami orang tersebut gitu. Misalnya nih, kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang dia itu pasif, dia jarang ngomong, kita juga bingung sendiri gitu menghadapi orang-orang yang kayak gini gitu. Tapi ketika dia itu terlalu over sharing, terlalu self disclosure, terlalu terbuka, hal-hal yang harusnya ditutupi dibuka juga gitu loh. Akhirnya nggak paham itu apa sih yang namanya filter di media sosial itu. Dikira sosial media itu tempat berbagi ekspresi yang bebas. Ya memang bebas, tapi nggak sebebas itu juga gitu loh. Gangguan kecemasan dan kesepian yang dialami oleh seseorang itu dapat mendorong seseorang untuk berbagi informasi pribadi secara berlebihan sebagai cara untuk mencari dukungan atau koneksi dengan orang lain. Merasa bahwa kecemasan yang dia alami itu sebagai bentuk validasi dirinya, karena banyak orang yang relate dengan kondisi dirinya, maka dari itu dia share hal-hal yang terkait anxiety dan kesepian pribadinya, loneliness gitu. Loneliness apa ya namanya? Ya, loneliness lah gitu. Hal-hal yang berbau aib ini dimanfaatkan untuk mendapatkan engagement berupa popularitas, untuk atensi ekonomi lah, itu untuk kepentingan ekonomi. Banyak kan cerita-cerita gini dibungkus dengan iklan gitu kan. Kita lihat cerita-cerita yang penuh dengan
hal-hal yang negatif yang dikemas itu dalam bentuk storytelling, terus status-status slide gitu kan, ujung-ujungnya iklan, ini iklan webinar misalnya, atau iklan-iklan produk elektronik dan lainnya. Dengan seperti itu dia manfaatkan hal-hal kayak gini gitu untuk mencari keuntungan pribadi, mencari keuntungan ekonomi. Kultur media sosial. Media sosial ini ya mendorong banyak orang untuk berbagi informasi pribadinya sebagai cara untuk meningkatkan popularitas, meningkatkan interaksi dengan pengguna sosial media yang lain. Dan itu bisa membuat ia merasa nyaman dalam membagikan informasi pribadi. Kebiasaan di sosial media itu bisa kita lihat loh, bisa kita amati bahwa seringkali hal-hal yang berbau negatif itu sering mendapatkan exposure yang berlebih gitu. Di show terus menghiasi FYP kita, hal-hal kayak gini terus gitu loh. Hal-hal yang berbau edukasi, hal-hal yang bermanfaat itu justru terpendam oleh hal-hal yang berbau seksual, hal-hal yang berbau aib, hal-hal yang berbau tentang kenakalan, apa itu selalu di blow up sehingga kita kita terdistraksi oleh hal-hal tersebut, sehingga kita fokus untuk melihat cerita-cerita itu akhirnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan kita menormalisasi hal itu, dan bahkan hal itu dijadikan tren gitu kan. Bahaya gitu. Hal negatif jadi tren, dinormalisasi juga. Ya kalau kamu memang mengalami kecemasan, mengalami krisis identitas, ya kamu ke psikolog gitu. Kamu curhat sama teman-teman yang bisa dianggap solutif lah, partner yang suportif lah, nggak malah diumbar di sosial media. Tujuanmu apa sih gitu? Validasi, popularity, atau faktor ekonomi? Bullshit lah kamu bilang bahwa saya ini cuma iseng aja, biarin orang nggak peduli. Bullshit itu omongan kamu, bullshit kayak gitu. Kamu tuh haus validasi, kamu tuh sedang mengalami kesepian eksistensial gitu loh. Kamu mengalami kecemasan, kamu mengalami emosional yang belum selesai. Itu faktanya, karena orang yang baik-baik saja nggak mungkin seperti itu gitu. Kamu menormalisasi hal-hal yang tidak baik, itu menunjukkan bahwa kamu tidak normal gitu loh. That's logic. Jadi fenomena oversharing ini, menurut Tiara Dia Sosialita dari Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa oversharing adalah ketika seseorang tidak bisa membatasi diri sendiri dalam membagikan informasi pribadinya kepada publik. Ini bisa terjadi karena berbagai motif, termasuk trauma, kecemasan, dan kesepian. Jadi kebebasan berekspresi itu jangan dimaknai sebagai kebebasan untuk meluapkan segala hal-hal yang berbau privasi. Jangan dimaknai seperti itu gitu loh. Kebebasan berekspresi adalah kebebasan kita berpendapat menyalurkan hal-hal yang berbau positif, menyalurkan saran, menyalurkan hobi, menyalurkan argumentasi, membagikan hal-hal yang berbau positif, vibes positif gitu. Jangan malah kebebasan berekspresi ini dimaknai sebagai kebebasan yang bebas banget, bebas dalam menyuarakan aib-aib pribadi atau menceritakan aib-aib teman gitu. Jangan diumbar hal-hal yang berbau negatif itu, jangan diumbar lah. Kamu kok bangga gitu loh menunjukkan keburukanmu, menunjukkan kehinaanmu, ketidakmampuanmu, kesalahanmu di sosial media. Di satu sisi kamu update status yang berbau edukatif, satu sisi kamu dakwah, satu sisi kamu update berbau tentang aib-aib pribadi. Gimana ya? Kadang juga banyak orang yang update statusnya itu kontra-kontra gitu loh, pro kontra gitu. Misalnya nih ya, pagi dia update status tentang kita harus bersyukur hidup di dunia dengan apa yang kita dapat, ya kan, apa yang ada, apa yang kita alami, rezeki kita hari ini ya kita syukuri gitu kan. Pokoknya tawakal aja pada Tuhan gitu. Siangnya statusnya ganti, apa ini, Tuhan itu gak adil, saya sudah kayak gini gitu kan. Sorenya lagi statusnya itu beda lagi tentang dakwah, kita harus sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu bisa menghindarkan kita dari kemungkaran gitu kan. Terus dikasih caption lah itu, kamu habis sholat difoto, itu sajadahnya difoto, jadikan dikasih caption hadis-hadis atau hal-hal yang berbau islamis gitu kan. Terus malamnya statusnya tentang diri yang hina, aib pribadinya diumbar, aib temannya diumbar, aib keluarganya diumbar. Apa gitu loh. Jadi orang melihat itu, ini status kamu ini berita atau gimana gitu, kok nggak konsisten gitu loh. Cobalah sebisa mungkin untuk membiasakan diri update status hal-hal yang berbau positif gitu loh, hal-hal yang memberikan dampak baik
kepada orang yang melihat itu. Jangan norak, jangan berlebihan, jangan segala aktivitasmu dibagikan di sosial media. Saya pagi ini sedang senam, terus siang saya aktivitas itu, seluruhnya kepadatan informasimu atau aktivitas pribadimu itu 24 jam itu kamu posting gitu. Buat apa gitu? Siapa yang ingin kamu cerita? Kamu kok haus validasi banget gitu loh. Hal-hal yang remeh dikomentari. Ada orang yang duduk, ada orang yang berdiri natap poster dikasih postingan, ada orang yang sedang makan dikasih postingan, ini supaya viral. Kamu memviralkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang mengalami krisis ekonomi, itu kamu manfaatkan itu. Orang yang mengalami musibah kamu manfaatkan supaya popularitasmu naik. Apa gitu loh. Hal kayak gitu itu gimana ya? Baik nggak? Baik berarti nggak buruk. Tapi yang sampai mengolok-olok orang, mempermalukan di tempat publik, bilang goblok gitu sama penjual es teh, apakah ini etika publik yang baik gitu loh? Apakah itu merepresentasikan pendakwah yang baik? Kan enggak gitu loh. Hal seperti itu jangan dinormalisasi lah. Jangan jadikan dalih untuk saya dekat dengan masyarakat dengan cara dirty word, dengan kata-kata yang tidak baik. Jangan dinormalisasi lah hal kayak gini. Kita sebisa mungkin menyebarkan kesan-kesan yang baik, informasi-informasi yang baik, hal-hal yang bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap alam, manusia, pada Tuhan itu. Jangan menyebarkan kebencian, jangan menyebarkan hal-hal yang immoral gitu loh. Apalagi orang-orang yang punya follower banyak, punya popularity banyak, kalian itu punya efek yang nggak kecil loh, menginfluence banyak orang. Kamu dijadikan idola, maka dari itu jadikan momen ini sebagai sarana untuk kamu menyebarkan kebaikan. Jangan malah menyebarkan hal-hal yang negatif gitu loh. Seorang psikolog dari Prancis, Emile Durkheim, menjelaskan dalam anominya, yaitu kondisi sosial di mana ada disintegrasi atau penghilangan norma-norma dan nilai-nilai yang sebelumnya umum bagi masyarakat. Jadi yang harus kita benahi adalah bagaimana kita bijak dalam bersosial media. Berikan citra diri yang positif, berikan kesan-kesan yang memberikan vibes positif pada banyak orang di khalayak umum, di khalayak publik. Berikan semacam determinasi itu. Berikan pengaruh yang baik tentunya. Jangan hal-hal yang buruk itu selalu jadi exposure aja. Hal-hal yang menunjukkan ketidakbaikan dilaporkan aja lah, di skip itu aja. Kita budayakan hal-hal yang bermanfaat itu aja lah. Hal-hal yang tentang aib, tentang apa itu dipres lebih dikit. Jangan dilanjutkan. Kita putus generasi yang menyebarkan vibes negatif itu. Kita berikan pengaruh di sosial media, pengaruh yang baik, pengaruh yang menunjukkan morality itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan see you next time. Bye-bye.